Garcu Plusers, The Filmnya di sini. Nah, di video ini kita akan mereview chapter, yaitu di chapter 979 yang berjudul Permasalahan Keluarga. Nah, jadi mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya rilis juga chapter terbaru yang berjudul Permasalahan Keluarga. Jadi, berhubung permasalahan corona masih ada di Jepang, minggu ini benar-benar ada, dan minggu depan sepertinya akan libur lagi untuk manganya. Untuk anime memang belum ada kabar lebih lanjut. Jadi kita akan langsung masuk ke chapter terbaru. Jadi katanya di sini anak dari Kaido ini adalah Roronoa Zoro. Tapi bohong, hahaha. Sedikit, akhirnya YouTuber yang ngeprank ngasih sampah itu udah ketangkep guys, dan mantap. Oke, kita langsung mulai dari cover story. Jadi cover story ini melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lola dan Chiffon sudah reuni. Di sini terlihat ternyata kurcaci Tontata pun mempunyai kapal yang sangat lucu dan sepertinya sangat kecil. Mengingat hanya muat beberapa orang dari kurcaci ini. Dan kenapa kapal Tarte yang di depannya terlihat besar? Jelas, itu dinamakan gambar perspektif karena kita melihatnya dari sudut sebelah sini. Dan jika kalian perhatikan, bahkan haluan kapal dari kapal Tontata ini menggunakan patung God Usopp. Nah, jika kalian lupa, kapal Tarte Big Mom ini adalah kapal yang digunakan oleh BG untuk sampai ke Dressrosa sebelumnya. Dan ternyata sepertinya Pawn, bapak dari Chiffon dan juga Lola ini masih hidup. Dia sepertinya tidak mati ketika ditebas oleh Oven. Dan di sini pun terlihat dia terdampar di Pulau Greenbeat, tempatnya para Tontata ini. Dan di situ dia menggunakan Tarte nomor 21. Dimana jika kalian ingat, BG dia menggunakan Tarte nomor 25. Jadi, sepertinya benar-benar akan menjadi reuni keluarga nih di antara Chiffon, Lola, dan bapaknya, yaitu Pawn. Jadi kita akan langsung masuk ke chapter terbaru. Sepertinya informasi mengenai penyerangan belum sampai ke telinga si bangsat Orochi. Dia masih dengan tenang beserta pasukan Kaido yang lainnya menikmati jamuan di dalam Onigashima. Dan sini pun kita melihat lagi Kinemon, dia mengambil jalur timur. Terlihat dia bersama Sicilian, Jibuemon, dan mantan Yakuza yang perempuan. Dan Denjiro, dia katanya mengambil sebelah selatan. Walaupun cukup aneh, bukankah seharusnya itu adalah sebelah barat ya? Dia bersama dengan kakek Kyo dan yang lainnya. Lalu untuk para Scabbards yang lain, dia bersama dengan Lau menuju ke belakang pulau. Sebenarnya, apakah yang direncanakan Lau lewat belakang ini? Apakah dia sudah mempunyai janji bertemu dengan X-Drake di belakang pulau Onigashima? Dan inilah dia, ternyata Kanjuro pun sudah berada di Onigashima. Dia seperti berada di sebuah tunnel karena dia sendiri berkata tempatnya sangatlah ribet dan cukup sulit untuk memberitahukan informasi tentang penyerangan Kinemon dan yang lainnya kepada Orochi. Dan itulah alasan kenapa Orochi belum menerima surat dari Kanjuro. Di sini Momonosuke melihat pisau kecil. Apakah dia bisa mengambil pisau tersebut karena seluruh tubuhnya terlihat seperti terikat. Dan akhirnya lagi kita bisa melihat Battle Frankie dari motor yang bernama Kurosai atau badak hitam dan tanknya yang dikendari oleh Komanda Choppa. Lagi-lagi di sini kita melihat Carrot yang bersatu dengan kru Luffy yang lain. Tapi ternyata Shinobu pun ada di sini. Apakah mereka berdua next kru dari kru Luffy? Dan inilah dia, dua bodoh berulah kembali, yaitu Luffy dan Zoro. Mereka mencari di mana Luffy. Dengan alasan yang mantap, Luffy menjawab, mereka, yaitu Kid, tidak tahu rencana tentang Kinemon. Biarkan aku yang menghentikan mereka. Santai, wow. Luffy ngomong santai bro, katanya, gila lu. Lalu Zoro, dia pun berkata, Luffy akan ketahuan jika dia pergi sendirian. Jadi aku akan pastikan dia dapat berhati-hati. Yang sudah dipastikan juga bahwa Zoro tersesat. Apakah tersesatnya Zoro akan bertemu dengan Kanjuro di dalam tunnel? Menarik. Dan kru dari Luffy akhirnya berpencar kembali.
Luffy dan Zoro yang selalu sendirian. Di sini Franky dengan Brook. Lalu tim lemah berada semuanya di dalam tank. Dan pasangan baru, inilah dia Robin Chuan yang super seksi. Wow, dengan Jinbei yang terlihat seperti gangster yang culun. Jinbei senang karena tidak ada perubahan dari krunya yang selalu bahagia kapanpun. Dan inilah dia. Siapakah orang yang sembunyi-sembunyi melihat mereka? Apakah teman atau musuh? Dan akhirnya kita berpindah ke pihak musuh, yaitu di dalam Onigashima. Akhirnya kita melihat lagi ulti Chuan. Sepertinya ulti dan pet Chuan memiliki tubuh manusia normal ya. Dan untuk Wushu dan X-Drake ini sepertinya sangatlah tinggi. Sasaki jika benar Fishman, maka wajar dia setinggi itu. Di sini, Kaido berkata bahwa dia ingin Tobiropo untuk bertemu dengan Lin atau Big Mom. Dan akan diumumkan di tengah pesta nanti bahwa aliansi kedua bajak laut terhebat, yaitu Kaido dan Big Mom, akan secara resmi diumumkan. Lalu katanya, Kaido akan mengatakan sesuatu yang sangat penting yang berhubungan dengan anaknya ini. Apakah sebenarnya yang akan dia katakan? Yang bahkan krunya pun bingung dengan itu karena biasanya Kaido tidak rahasia-rahasiaan seperti itu katanya. Dan benar-benar seperti di spoiler. Yang memanggil mereka semua adalah King. Dia melakukan itu karena yakin pasti jika bukan atas nama Kaido akan ada yang tidak peduli dengan panggilannya. Seperti Wushu dan juga Sasaki yang mantan kapten bajak laut. Walaupun kenapa di situ X-Drake tidak disebut, padahal X-Drake sendiri adalah mantan kapten bajak laut Red Flag. Apakah kru dari Kaido ini benar-benar minim informasi? Selain X-Drake yang adalah seorang mata-mata dari Sword. Selain itu juga, jika kita melihat topi yang dikenakan oleh Sasaki, dia terlihat lebih mirip sebagai mantan officer dari suatu organisasi khusus. Jika dibandingkan dengan seorang bajak laut, apakah arti bajak laut ini yang King katakan dapat diartikan bahwa dia adalah pimpinan sebelumnya, yang berarti Wushu dan Sasaki sebelumnya adalah pimpinan dari pasukan-pasukan yang lain. Dan jika benar seperti itu, sepertinya teori saya bahwa Wushu adalah karakter yang kita kenal sebelumnya, yaitu Shimotsuki Ushimaru, masih cukup valid. Jadi buat yang belum lihat, kalian bisa lihat videonya. Di sini, Wushu berkata sangat normal bagi mereka mengincar posisi All Stars, karena mereka sampai di posisi Tobiropo ini pun karena kekuatannya, yang berarti mereka semua dipastikan sangatlah hebat. Dan akhirnya kita tahu setidaknya nama dari anak Kaido ini, walaupun sudah 3 chapter kita belum diketahui bentuk dari wujudnya. Ya, namanya adalah Yamato dengan elemen kayu. Enggak deng, itu di manga sebelah. Kaido memberikan tugas ke para Tobiropo ini untuk mencari anaknya. Karena mereka pasti tidak akan mau jika cuma-cuma untuk mencari anak dari Kaido ini. Bahkan ulti Chuan berkata itu adalah permasalahanmu, masalah keluargamu. Jadi di sini Kaido akan memberikan satu kesempatan bagi yang dapat membawanya dalam keadaan sehat dan utuh, yaitu Tobiropo diperkenankan atau dibolehkan untuk bertarung dengan All Stars. Jika melihat seperti ini, ternyata cukup complicated juga nih di pihak Kaido. Dari segi kesulitan kubu di Kaido ini, karena ternyata terdapat persaingan juga di dalamnya. Dan jika benar-benar Wushu ini seseorang yang sangat hebat, dan apabila dia benar-benar Ushimaru, menurut saya setidaknya dia pasti bisa menang melawan Jack. Mengingat pertarungan antara Jack dan Asura pun seharusnya itu sudah dimenangkan oleh Asura. Terutama pembaca manga, karena di manga terlihat Jack benar-benar tidak dapat menyentuh Asura sedikit pun. Namun karena di anime penuh dengan filler, terlihat Sutenmaru atau Asura ketika melawan Jack terasa sangatlah intens. Padahal di manga hanya terjadi sekejap saja. Dan ternyata jalur tengah yang diambil oleh Luffy dan Kid adalah langsung ke penjamuan utama. Dan benar saja, Zoro fix tersesat. Kid pun terlihat tidak ada, sepertinya Kid langsung menerobos seperti Luffy, namun dia berada di tempat yang tidak terlihat. Dan inilah sebenarnya momen yang cukup buruk, di mana Luffy mendengar semua ocehan bawahan Kaido tentang sup kacang merah yang tidak berguna jika dimakan dengan sake, dan mengingat kata-kata Otama yang menderita hanya untuk mencoba memakan makanan itu. Lalu anak buah yang lain pun berkata tentang kota Okobore yang di sana terdapat orang-orang yang miskin atau pengemis. Dan karena seperti itu dibuang-buanglah makanan dari sup kacang merah tersebut. Dan itulah yang membuat Luffy sangat kesal sekali.
Sepertinya perilaku Luffy yang asal-asalan pun sudah cukup berubah sejauh Aku Wano Kune ini ya. Dia benar-benar bersikap layaknya pemimpin sejati. Jadi, apakah kemarahan Luffy ini akan menyebabkan chaos sebelum waktunya yang seperti biasa Luffy lakukan? Atau akhirnya dia bisa menahan amarahnya, atau dia akan diinterupsi oleh seseorang sebelum melakukan kekacauan yang biasa dia buat? Ini memang hal yang paling menarik melihat Luffy yang sudah marah seperti itu, tapi masih tidak bisa membayangkan jika dia benar-benar mengacau. Tapi jika seperti itu sih sebenarnya rencana dari Lau akan sukses, karena dia memprediksikan dua idiot, Luffy dan Kid, akan mengacau terlebih dahulu. Bisa disampaikan selain anak Kaido yang bernama Yamato, dan ada persaingan sengit dalam kru Kaido. Dan ternyata benar bahwa minggu depan libur lagi guys. Kita harus nunggu lagi 2 minggu untuk tahu tentang kelanjutan di chapter 920, jika benar-benar 2 minggu. Dan overall chapter yang cukup menarik tapi masih build up cerita seperti yang biasa Oda lakukan. Jadi mungkin akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Nah, semoga kalian terhibur dengan review chapter kali ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah Vilo pamit, and I'll see you guys next time.